ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وعظم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما فهم النبيين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة من السماء والأرض والبحر لمؤسسنا ولمؤسسنا ولمحبنا ولمحسننا ولأستاذنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Jemaah subuh Masjid Al-Muhajir rahimahullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh pekan keempat di bulan November ini, di awal bulan Jumadil Akhir, kita bisa bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dikuatkan iman dan Islam, dan digampangkan untuk melaksanakan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan seluruh jamaah yang hadir, baik yang tidak, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita akan melanjutkan lagi kajian kita di satu kitab Ta'limut Ta'lim yang pada kesempatan kali ini menyasar khusus kepada yang masih muda. Nah, ini masih muda ini kayaknya. Masih muda, kelihatan dari sini 17. Di sini 17, ini 18, ini 19 ya. Masih muda ya. Karena masa muda ini masa di mana orang ini kadang-kadang suka lupa kepada masa tua. Orang masih segar waras lah ya, awak masih kuat, penglihatan masih bengras, pendengaran masih jelas, lisan masih waras. Nah, udah sepuh baru. Makanya kalau udah sepuh-sepuh itu nggak ke Al-Muhajirin, emang mau kemana lagi? Kira-kira kan gitu. Kalau masih muda masih wajar, walaupun usia nggak ketemu umur. Tapi setidaknya di masa muda ini biasanya kalau anak genjet entar-entar dulu dah. Makanya salah satu orang atau golongan yang dicintai Rasulullah itu anak muda yang senang di masjid. Aneh jarang, bukan syaikhun fil masajid, tapi al-fata atau syababu fil masajid. Hatinya itu terkait ke masjid. Kenapa disebut oleh Rasul anak muda?
bukan orang tua. Berarti prediksi Rasul sudah melihat bahwa kelak anak muda ini kurang begitu suka sama masjid, kira-kira gitu. Dan rata-rata di setiap kajian atau pengisian kajian ta'lim dimanapun, pekan 1 di masjid ini, pekan 2 di masjid ini, pekan 3 masjid ini, rata-rata yang begini nih yang hadir ini, rata-rata bener ini rata-rata yang 17, 18, 19 gini yang hadir itu. Kalau yang 50, 60 jarang hadir. Allahu Akbar. Sampai-sampai ada pengurus masjid bisik-bisik, cobalah katanya disepil-sepil anak muda biar pada hadir. Tetap baik lah. Udah bertahun-tahun anak muda nggak ada yang nongol. 1, 2. Ada yang muda-muda ini berbahagia. Karena Syekh Burhanuddin Jaludi menjelaskan betul khusus anak muda. Bismillahirrahmanirrahim, wa yaghtanim ayyamal hadatsah, kata Syekh Burhanuddin. Yaghtanim ini iktama yaghtanim. Kalau kata santri, yaghtanim ini fi'lul mudhari, sifatnya tajdid wa takrir. Jadi ala zamanil hal wal istiqbal. Anak muda seyogianya dia berpikir hari itu dan masa depan. Jarang yang berpikir masa depan anak muda itu. Makanya menggunakan fi'il, kata kerja yang menunjukkan, hei anak muda, ente ini bakal tua, kira-kira gitulah. Tapi kan jarang yang begitu itu. Yang muda orang masih seger waras. Tadi di jalan, Pak, sampai empot-empotan bahasa Sundanya itu yang balapan motor, Masya Allah. Mungkin mereka itu nggak tidur itu. Ngeri kali tadi, cosus motor itu dari perempatan Sumber Arta sampai dari sampai situ yang tanjakan mau ke sini itu apa namanya, flyover. Wah, Allah, wah. Itu saya lihat sampai ada yang terbang itunya, Pak, topinya. Walaupun itu usianya ya anak muda. Jadi wayaghtanim. Apa yaghtanim ini? Wayaghtanim, dan harus mengangkat atau mengambil manfaat. Siapakah ayyamal hadas? Orang-orang yang berposisi ketika muda. Ini jarang. Kenapa? Karena wa'un wanis sabab, dan ketika masih muda itu sebagaimana kamakila dikatakan oleh musonib, biqadril kaddi tu'tamataru paman roma al-muna layla yaqum wa ayyamal hadasati faqtanimha ala innal hadasata la tadu. Ini kata musonib, kenapa anak muda ini harus benar-benar mengambil kesempatan terbaik? Kenapa? Karena kata musonib, biqadril kadzi, dengan ukuran kepayahan, kesulitan pada masa muda itu akan diambil, akan diraih apa itu kemuliaan itu pada masa muda. Lagi-lagi kalimatnya menggunakan majhul, dumma awwaluhu wa futiha ma qablah. Jadi masa muda ini harus benar-benar diaktifkan. Misal di usia 30, 40, lagi sedang-sedangnya itu, Pak. Oh, nanti itu di angka 50 itu begini. Secara fisik. Kemudian secara finansial, oh di usia 60 itu begini. Secara mental di usia 60 itu nanti begini. Maka asbab seharusnya
sebaiknya dia banyak juga bergaul dengan orang-orang yang lebih sepuh, agar mengambil manfaat, mengambil hikmah dari orang-orang yang lebih sepuh. Kalau tidak, bablas. Tiba-tiba sadar-sadar udah 50, sadar-sadar baru udah 60, baru tuh kerasa apa, penyesalan. Ya sih, lu nyesel ya dulu ngapa di usia 30-40 enggak nabung, ngumpulin duit buat nyiapin anak cucu, kan gitu. Secara finansial, secara ilmu, ya Allah kenapa dulu 30-40 malah ngalor ngidul nggak jelas, sekarang baru mau nabiin sholat. Kenapa dulu nggak nabung buat haji umroh? Itu biasanya di atas 50. Kalau 50 ke 60 pasca Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu sebetulnya ibroh. Sementara kita orang Indonesia berbeda dengan usia matang atau usia dewasa dengan orang Timur Tengah. Maka biqadril kaddi tu'ta matar. Insya Allah mungkin Bapak atau jamaah yang sudah membuktikan prinsip Syekh Burhanuddin Januji di usia 40 sampai 50 secara finansial, misalnya bekerja, terus invest ketika bertemu dengan pensiun di usia 58 MPP. Kementerian Trust itu kan sekarang 58 tuh MPP. Kalau yang non struktural itu 55-58, 60 pensiun. Kan setidaknya ketika kita pensiun di usia 60 kita udah aman nih posisi, maka sholatnya anteng nih di masjid, anteng. Kalau nggak persiapan di masa syabab tadi, sholatnya kurang anteng, Pak. Allahu Akbar, anteng, Pak. Beras penuh di rumah itu kan, beras penuh, gas penuh, minyak goreng ada, bumbu ada, alat-alat mandi ada, kemudian bekal istri ada, buat anak ada. Beda itu. Betul apa ya ini? Yang kenceng apa? Betul apa ya? Coba sekarang digeser sedikit, yang unwanus sababnya ini yaitu poya-poya nggak jelas itu, 40, 50 sampai 58. Wah, mumpung lagi kerja, lagi jag-jag sehat wangkas warikas, maka untuk secara finansial itu ketemulah 60 pensiun. Ini mohon maaf, ini rumah udah miring, ini udah rumah udah miring, agak bocor-bocor, beras, minyak goreng, bumbu dapur, gas, sabun buat makan, buat anak, buat istri. Allahu Akbar. Jadi ketika barnya sholat di akhir takbir, yang keluar itu bukan wajah tu wajhiyah, ini beras gimana ini, anak gimana, cucu gimana, manusiawi itu. Biqadri sabab, beda, anteng sholatnya yang sudah. Nah, ini kenapa saya sampaikan demikian? Mohon maaf, di masjid-masjid yang kelasnya jamaahnya itu ya secara finansial di kelas menengah ke atas, itu kelihatan itu beda. Jadi jalannya, dari pelaksanaan ibadah mahdhahnya tenang kelihatan. Kalau yang kelasnya di bawah, setengah ke bawah itu gerabak gerubu. Habis sholat, assalamualaikum, istighfar sih iya, tapi aduh ini ada anu. Nah, ini mencontohkan kepada anak muda khususnya supaya mempersiapkan di masa-masa. Faman roma al-muna, faman, maka orang-orang yang menginginkan ar-roma al-muna, kepada ketinggian derajat, lailan yakum, sering bangun
malam. Bukan nonton bola, Pak. Bukan nonton bulu tangkis, bukan kayak tadi. Bangun sih bangun, tapi gaplek, remi bisa. Kalau ronda di kampung sih semending. Ini kan bangun malam anak muda apa? Balap motor, trek-trekan. Naudzubillah kalau sampai dugem dan minuman seterusnya. Dan secara SDM Indonesia misalkan per kota kabupaten, apakah demikian anak muda yang diinginkan oleh pemerintah? Oh tidak. Islam ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa paman roma al-muna laila yaqum. Orang-orang muda yang di malam harinya itu sering bangun malam untuk apa? Tafakkur, tahaddus, ta'abbud, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya minimal sebulan sekali, ya setahun sekali, ilok setahun nggak pernah pisan gitu ya. Ini kalau ngajinya di masjid itu enak, Pak, beneran. Kalau ngaji di masjid itu enak, tapi kalau udah di luar sana, di luar masjid, ya Rabb, saya sering mentafakuri dalam kehidupan. Kalau ngaji itu di dalam masjid, orang memang habis sholat, orang habis zikir. Fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, jangankan ibadah-ibadah di masa-masa sepuh, di masa muda. Begitu banyak kaum yang mengakui sebagai seorang muslim dalam administrasi KTP, itu ketika tidak melaksanakan mahdoh santai saja, Pak. Dan itu menjadi doa kita sebetulnya, yang orang-orang yang sudah ngaji ke masjid. Banyakan yang mana? Banyakan yang itu, banyak yang enggak. Mana ketemu orang kerja, mana ketemu orang yang lagi kesana kemari, nggak melaksanakan kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, santai saja sebetulnya. Dan itu lebih banyak daripada porsi yang ada di masjid ini misalnya. Nah kalau misalkan di masa muda itu tidak ada berpikir demikian, ya ketika sepuhnya baru tuh yakum lailan. Makanya wa minal laili fatahajjat bihi nabilatan lak asa ayyab'asa maqamam mahmuda, kata Allah. Ternyata di dalam kitab ini menunjukkan paman roma al-munan lailan yakum. Orang mau ngangkat derajat, kalau mau dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lailan yakum. Nah, ayatnya tadi, saya bangun malam, ya saya begadang malah malam saya, iya. Apa? Nonton bola, nonton apa, bulu tangkis, voli, dan seterusnya. Bukan. Yakumul lailan itu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa ayyammal hadasati fagtanimha. Dan di hari-hari, melewati hari-hari ketika kita masa muda itu, fagtanimha, harus benar-benar ngangkat atau ngambil keuntungan. Kalau tidak, ya penyesalan ada di masa sepuh. Apa saja ini? Apakah itu dalam haliyah ajil wal ajil, dunia atau akhirat? Nah, karena kematian itu tidak ada yang tahu, maka tadi ayat yang saya kutip di awal, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ketika selesai satu urusan lanjut urusan yang lain. Itu di masa muda kalau punya prinsip demikian, kalau kata orang Jerman begini, was du heute kan besogen das persaibis out morgen. Jadi ketika ada sesuatu yang sudah dikerjakan hari ini ketika masih muda, maka lanjutkan dengan pekerjaan baru. Ini prinsip Al-Quran yang kemudian diambil oleh orang-orang Jerman. Maka Jerman ini termasuk negara maju, termasuk Jepang, Singapura, yang pada masa jajahannya itu lebih dahulu dan lebih lama daripada Indonesia. Karena kita dijajahnya oleh Belanda, itu dijajahnya oleh Inggris. Nah, maka faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kemudian tadi prinsip orang-orang sana itu menyebutkan demikian, itu cocok, itu sesuai. Lah kalau orang muslim kan tidak begitu, kadang-kadang begini,
udah ngumpul nih asa anu leha-leha, udah ngumpul sekian leha-leha. Ini untuk mengcover bahwa kematian tidak ada yang tahu. Lo buat ngapain ngumpulin? Misalkan supaya kita seimbang. Kan bisa jadi ketika kita duluan dipanggil oleh Allah, kita tidak meninggalkan keturunan-keturunan kita yang lemah secara finansial. Secara agama juga sama. Apa? Bekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama. Caranya bagaimana? Ngaji. Kalau sempat, kalau tidak pesantren. Ini seimbang deh. Di surah Al-Qasas ayat 77 juga itu jelas. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lah nabi yang menunjukkan pada ayat itu kita harus tetap memikirkan akhirat, tapi kita juga harus sadar bahwa kita ini masih hidup di dunia. Jadi seimbang, seimbang. Kan ada yang ada miring sebelah itu ndak enak kalau bawa barang. Depan 50, belakang 50 kira-kira ini. Nah, ayat surah Al-Qasas ayat 77 itu menyeimbangkan kehidupan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Lagi-lagi menggunakan fi'lul mudhari. Ingat, Pak, rajin betul sholat. Iya, kan kewajiban. Wah, tiap hari di masjid. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kadang-kadang agak lamaan sampai duha hingga bekerjanya telat. Di zuhur lama wiridnya, kemudian telat masuk kantor lagi. Apakah yang demikian? Tidak. Ada sahabat Nabi yang ditegur oleh Rasulullah langsung dan tidak disukai golongan yang gini. Terlalu condong kepada ukhrawiyah tetapi kurang memperhatikannya. Begitupun sebaliknya. Rasul tidak menyukai orang yang begitu condong atau lebih berat kepada dunia, akhiratnya kurang. Maka seyogyanya secara sederhana anak muda di masa-masa itulah kemudian kita menyeimbangkan antara kerajinan di ajil dunia dan ajil di akhirat. Bentukan. Saya sering mencontohkan kepada anak-anak. Kamu rajin sholat, laksanakan zakat, puasa rajin. Kalau bisa haji umroh masih muda. Sastu lilin. Kamu juga harus bekerja. Bekerja. Apakah itu berdagang, apa berusaha atau bekerja di tempat lain. Kita perlihatkan seorang muslim ini bahwa mapan secara dunia, mapan secara akhirat. Perlihatkan itu, tampilkan. Alhamdulillah itu terbukti. Jadi tidak condong salah satunya. Maka biasanya faktanya adalah ketika kehidupan dunia atau akhirat itu kerumitan, kesulitan, jangan-jangan ada yang salah di prinsipnya itu. Perjalanan kehidupannya ada yang salah. Misalkan di masa tua dia kesusahan secara dunia, bisa jadi di masa mudanya ada kesalahan. Begitupun di akhiratnya sama, jangan-jangan di masa mudanya ada kekeliruan. Maka ad-dunya suratul akhirah, gambarannya itu. Ada lagi ad-dunya mazra'atul akhirah, itu gambarannya demikian. Wa ayyamal hadasis faqtanima ala innal hadasa tadu. Ala, ingatlah, innal hadasa, sesungguhnya masa muda ini la tadum, tidak akan langgeng. Dama yadum, tidak akan langgeng. Ini buktinya, mohon maaf yang hadir di sini mungkin ada yang 50, ada 60, ada 70. Dulu ketika masuk masjid ini misalkan di usia 40, perubahan bentuk fisik saja di usia manusia ini sudah berubah, apalagi di dalamnya itu. Apakah pikiran, mental dan seterusnya. Kan udah rada-rada kurang awas Pak ya. Kalau udah katanya sih demikian. Ini lagi belajar juga sama orang yang lebih penglihatan, rada kurang awas. Kata orang sepuh ini. Pendengaran ada kurang, idem, ucapan lisan agak kurang lancar, gigi lidah udah ada kurang rasa, kira-kira gitu. Padahal di sini udah sholat dari usia 40 misalkan. Di usia 40 berdiri itu nggak bergetar, betul lah. Saya sering merhatiin kalau Jumatan itu
wah ini jajaran pertama nih, wah aki-aki semua ini, kiri kanan, kiri aki-aki, kanan aki-aki. Anak mudanya mana? Oh di belakang, anak mudanya. Dan itu ketika berdiri bergetar. Kemungkinan beliau ini sudah sholat dari usia 40 misalkan, 40 masih gerut, 45. Setelah dalam ibadah mahdoh saja itu kelihatan 60, apalagi udah 70, kelihatan betul mau berdiri dulu. La tadum, kata sebenarnya tidak abadi. Maka persiapannya tadi pagtanimha, ini khusus anak muda. Anak mudanya ada berapa ya? Ini yang berpikir demikian jarang, apalagi di masa-masa Gen Z, Gen Alpha deh. Namanya anak muda sekarang, mainannya itu kalau enggak HP ya jalan. Namanya juga anak muda. Di dalam kitab Sulam Taufik itu banyak dijelaskan wamin ma'as, dan dari sebagian dosa mata, dan dari sebagian dosa telinga, dosa mulut, dosa hidung, dosa tangan, itu kebanyakan rata-rata fisyabab, lagi muda ya, lagi masa muda. Karena kalau yang sepuh boro-boro, ibarat kata buat dirinya aja udah repot, bagaimana mau maaf ya, bagaimana mau fisik ini kuat. Orang lihatnya aja udah agak buram-buram. Oh masih muda itu, masih. Sampai dibahas satu bab khusus tentang asyabab ini oleh Syekh Burhanuddin Al-Mujidi. Wa ibu rahimakumullah. Selanjutnya, wala yajhad nafsah. Juhdan wala yud'ib an-nafsa hatta yanqati 'anil amal. Tetapi ada tetapinya, walaupun kita menjadi pemuda atau anak muda yang ya bersemangat lah istilahnya, kita dalam ajil dunia semangat, dalam ajil juga semangat, wala yajhad, tetapi jangan membuat kita lelah, morsir, jangan terlalu morsir walaupun masih muda. Oh saking semangatnya, wah kita kerja lah untuk nyiapin masa depan misalkan. Terus dalam akhirat, wah sholat, lagi semangat subuh ditambahin jadi 4, enggak boleh. Lagi semangat zuhur jadi 8, enggak boleh. Ada aturan mainnya. Mumpung lagi semangat, sholat awabin enggak berhenti, enggak begitu caranya juga. Wala yajhad, supaya seimbang. Wala yajhad nafsah. Failnya nafsah itu personal, jadi kepribadi masing-masing. Walaupun masih muda, diperintah kita untuk mempersiapkan bekal dunia dan akhirat, tapi tetap wala yajhad nafsah, jangan terlalu berlebihan. Sholat, ini ada kisah sedikit nih. Saya kan sering pulang ke Sumedang, ya, kali-kali suka bawa motor. Kali-kali ya, kalau lagi santai pengen naik motor, seringnya naik bis, kadang bawa mobil. Di daerah Purwakarta itu kan ada sate ya Pak ya, kenal Pak ya, sate Merangi itu. Nah, kebetulan lagi naik motor, sendiri saya lagi naik motor ke Bekasi, lagi santai naik motor, karena ingin sarapan, bukan sarapan, agak siang aja ya, sekitar jam 11 pengen makan, berhentilah di warung sate Merangi. Bang, sate seporsi sama nasi makan. Ini tentang yajhad nafsah. Terus disiapin lah sama tukang sate sambil ngipas nanya, dari mana Kang? Dari Sumedang. Mau kemana? Mau ke Bekasi. Oh sendirian? Iya. Nah ketika sedang makan, ngobrol lah beliau itu, kerja apa Kang di Jakarta? Ah saya mau ini pengacara Kang, pengangguran, banyak acara ya, kesono kesana. Nggak boleh begitu,
Anak muda itu harus bekerja. Diceramahin Pak. Masya Allah. Anak muda itu harus bekerja, mencari nafkah, dalam ibadah pun harus semangat. Azan Pak, ketika azan, nih azan, saya walaupun dagang sate, ini saya sholat. Kadang jadi imam ngajarin sholat, ngajarin ngaji di masjid. Kalau akan, ya kalau saya sih sholat sewaktu-waktu. Enggak boleh, sholat itu harus terus-terusan. Wah, diceramahin habis ya. Sholat itu harus terus-terusan, enggak boleh sewaktu-sewaktu. Ya saya sih sholat sewaktu-waktu Kang, sholat mah. Belum paham juga dia. Diceramah lah ke sono kemari, panjang lebar ada 15-20 ceramahin. Belum tahu dia dalam hati. Memang kita lagi pakai kaos, pakai lepis. Udah aja. Setelah beres, kemudian Kang, ini udah jam 1 nih Kang, udah siang, takutnya ada apa, mana udah sore, saya mau berangkat lagi. Oh yaudah, itu ingat ya, jangan lupa. Jadi anak muda itu harus semangat, dunianya nyari nafkah semangat, akhirnya saya nih sholat, ngajar ngaji, oh iya Kang, terima kasih, berangkat aja jadinya ke Jakarta. Suatu ketika saya balik lagi ke sana, mampir lagi Kang. Hampir lagi. Kang, ya. Makan biasa. Masih dalam kisaran kisah yang sama. Berceramah bebas. Oh. Gimana? Gini. Iya. Yang rajin ya sholat. Terus sholat itu jangan berhenti, jangan sampai. Ya Kang, saya sholat sih sewaktu-waktu Kang. Ya waktunya subuh saya sholat, habis itu berhenti zuhur ya sholat, habis ngerti juga ini si Akang ini. Kalimat sholat itu sewaktu-waktu dengan terus-terusan sholat yang benar kira-kira yang mana? Sholat itu sewaktu, betul ya? Sholat itu sewaktu-waktu. Waktunya subuh sholat. Waktunya zuhur sholat. Jangan sholat itu terus-terusan. Nah ini si Akang ini mungkin jalannya belum jauh mungkin. Karena ceramahnya lagi yang kedua ini terlalu lama, saya kasih kartu nama aja biar cepat gitu. Kang, kapan-kapan kalau main ke Bekasi main ya, atau ke Sumedang. Nah ini alamatnya. Pucat Pak wajahnya. Nggak ngomong lagi. Nggak minta maaf dan apa, pucat aja langsung. Setelah bayar saya berangkat. Terima kasih Kang. Iya. Suatu ketika mampir lagi. Saya sering ke situ itu, Purwakarta itu. Ya nggak terlalu, beberapa bulan kemudian mampir lagi. Nggak ceramah lagi. Pokoknya Kang mau ke Bekasi, iya. Nggak ceramah lagi. Nah ini yang disebut ya jihad nafsyah. Jadi walaupun Syekh Burhanuddin ini menjelaskan kita harus semangat di masa muda untuk dunia dan akhirat, tetapi jangan yajhad nafsah juhdan. Yang kedua, wala yudha'ib nafsah. Jangan menguras diri. Jangan menguras diri. Jangan yudha'ib itu membuat kita lelah. Do'ib membuat kita lelah. Jangan. Misalkan kita mampunya sholat sunnah ini 2 rakaat atau 4, ya udah 2 aja. Jangan maksa-maksa. Kita mampunya infak sedekah ini misalkan 10.000, ya 10.000, jangan maksa. Kita mampunya misalkan umroh dulu. Kita mampunya puasa sunnah ini ya sebulan sekali. Nah ini supaya seimbang nih. Wala yudha'ib nafsa hatta yanqati anil amal. Dan karena yajhad wala yudha'ib, kemudian kita jadi lelah. Nah makanya ini menjadi alasan bagi teman-teman, khususnya di bulan Ramadan nih. Kenapa masjid-masjid 11 ini lebih penuh daripada yang 23? Itu jadi candaan teman-teman juga. Kenapa? Wala yajhad wala yudha'ib, katanya gitu. Lelah kata yang 23 itu, makanya saya yang 11 aja deh. Kenapa? Wala yajhad wala yudha'ib. Ini candaan aja.
Tetapi yang rahimakumullah, di dalam ibadah-ibadah yang lain, apapun pelaksanaan ibadahnya, kita tetap semangat, tapi jangan yajhad yudha'if, jangan membuat kita terlalu bersemangat sehingga kita menjadi lelah. Bal yastamilu ar-riqqa, kata beliau, tetapi kita harus melakukan itu dengan alon-alon, tenang, tentram. Kalau bahasa fikihnya namanya khusyuk dalam bahasa fikih. Kalau bahasa ta'lim namanya rifqun. Itu sama. Nah, ini mutaradif. Jadi melaksanakan ibadah dunia dan ibadah akhirat itu rifqun. Kalau bahasa psikologinya namanya penuh dengan kesemangatan tetapi penuh dengan ketenangan. Jadi seimbang. Jangan gerabak-gerubuk juga jadi lelah, tetapi terlalu lambat juga jadi ketinggalan. Rifqun. Bal yastamilu, tetapi melakukan sesuatu ar-rifqun, tenang, khusyuk, dengan gerabak-gerubuk. Itu tidak disukai oleh Allah. Fi dzalika, dalam berbagai macam hal. Dzalik itu menunjukkan isim mausul yang banyak. Kepada apapun kita melakukan, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, rifqun. Warifqu, adapun yang disebut dengan tenang, alon-alon, santai, itu aslun azim, ternyata dasar yang paling. Nah, makanya ketika kita ibadah, misalkan dalam ibadah sholat, ketika melaksanakannya dengan rifqun, tenang, alon, dari bacaannya sholat, dari takbirnya, kemudian dari bacaan iftitahnya, dari bacaan Fatihah dan seterusnya, enak. Coba kalau sholatnya gerabak-gerubuk, wow, Bismillahirrahmanirrahim, kan ada tuh contohnya di YouTube itu, yang di sebelah sana itu ada sholat apa, taraweh, ghairu rifqin, itu akan membuat badan dhaif, lelah, akan membuat lelah. Begitu juga di dalam ghairu mahdhah, bekerja jam 7 berangkat, porsir kerja, enggak istirahat, tiba-tiba zuhur baru makan atau sarapan, lelah, lanjut lagi jam 1 setelah zuhur sampai asar, setelah itu pulang di perjalanan macet, malamnya kerja lagi. Enggak demikian, rifqun. Nah, karena apa? Nah, di bawahnya nanti ada ketemu dengan rahmah. Warifqu aslun azim fi jamil asya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal din matin, karena sesungguhnya agama ini adalah agama yang kokoh. Kata Rasulullah, fa'augilu fihi birifqin, maka harus menjalani agama ini fihi rifqin, birifqin, melaksanakannya dengan alon-alon. Ini kata Rasulullah, agama Islam itu hadad din matinun fa'augilu fihi birifqin. Saking semangatnya, kadang-kadang kan terlalu bersemangat dalam ibadah makhluk dan terlalu bersemangat dan ghairu makhluk, akhirnya nabrak-nabrak. Makanya kalau misalkan ada orang muslim yang rada-rada galak, itu biasanya dasarnya adalah ghairu rifqin, terlalu semangat, apalagi menyalah-nyalahkan, apalagi menghukumi, bi ghairi rifqin, saking semangat. Dan hati-hati, sifat manusia itu ada dua dalam keimanan. Pertama yazid, yang kedua yanqus. Itu sifat manusia umum gitu, Pak. Kita ambil contoh sampelnya. Orang manusia iman sedang semangat dalam beribadah, biasanya muncul jiwa takabur, muncul jiwa riya. Itu manusiawi itu, saking semangatnya. Wah, rajin betul nih Bapak ini ke masjidnya, pengajiannya, amal-amalan sunnahnya, gue. Muncul itu. Hati-hati, setan itu lebih canggih. Yuwaswisu fi sudurinas itu bisa bidaqaik, setiap detik. Itu kalau lagi semangat,
ternyata bapak ini zakatnya, ini zakat malnya sama zakat fitrahnya di masa Muhajir. Oh, saya muncul itu manusiawi ketika yazidul iman. Makanya setan itu, iblis itu, Mang Iblis ini tahu betul tingkatan manusia ketika imannya lagi cakep juga di kilik-kilik supaya dia muncul jiwa ria dan takabur. Ketika yankusul iman, ketika imannya lagi kurang bagus, itu dikilik-kilik. Buat apa? Buat menyerah, buat putus asa. Nah, ini sifat manusia itu, dan itu terjadi kadang-kadang di manusia itu yang tahu hanya dirinya sendiri. Aduh, ini lagi males ini, boro-boro sholat subuh, mana ini subuhnya jam 4 lagi usul. Manusiawi itu. Ketemu zuhur, ketemu asar. Dalam dunia sama, bekerja juga begitu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang bergairah, kadang-kadang tidak. Itu manusiawi itu. Nah, menyadari hal ini, bagaimana Rasul menyampaikan, jadi patokannya adalah ala inna hadza din matinun fa'augilu fihi birifqin. Tenang. Wala yubghid wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala. Dan jangan ya. Ini laknapi lagi. Wala tubghid, dan jangan kita marah ala nafsika, kepada diri kita, ibadatallahi, saat kita beribadah kepada Allah. Fa innal munbit, maka sesungguhnya orang-orang yang terlalu lelah, orang-orang muda yang terlalu capek, orang-orang yang terlalu ngoyo, bahasa Betawi ya, ngoyo, terlalu ngoyo itu, la ardon qata'a wala dhahron abqa. Apa? Tidak akan bisa menempuh, tidak akan mendapatkan. Jadi kalau bahasa kitanya, orang-orang yang terlalu ngoyo itu secara dunia dia tidak akan mendapatinya, secara akhiratnya dia akan mendapatkan kelelahannya. La ardon qata'a wala dhahron abqa. Orang munbit itu. Nah, ini harus menjadi dasar, khususnya jadi anak-anak, para syabab ini, orang-orang muda ini. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan mahdhah, jangan ngoyo. Sebaliknya, dalam melaksanakan ibadah ghairu mahdhah juga jangan terlalu ngoyo. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Farabi. Jadi di dalam penjelasan tentang rahmat lin nafsi itu ada penjelasan tentang, kata beliau itu, bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Misal Allah memberikan bentuk yang sempurna di dalam tubuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jaga, yang menjaga siapa? Kita. Paling kalau kita tidak enak atau sakit, istri itu hanya merasakan, betul Pak ya? Pak, merasakan. Rasanya tetap dirasakan oleh kita sebagai suami. Atau sebaliknya, istri sakit, suami hanya merasakan. Anak sakit, kita hanya merasakan. Kita sakit, anak hanya merasakan. Bahwa sakit itu personality, pribadi. Bahwa tidak enak itu personality. Maka dalam beberapa kisah terdahulu itu, sampai-sampai kita harus membela diri apabila ada orang yang akan melukai jiwa kita. Makanya zaman-zaman perang dulu, di zaman Rasulullah, ketika sholat itu, kenapa di sini masih ada yang di sini masih pakai ini enggak? Apa kalau Jumat itu masih tongkat? Itu ada riwayatnya ternyata. Dan kisah-kisah yang terjadi di masa-masa lalu, Khulafaur Rasyidin, kebanyakan para sahabat itu wafatnya dibunuh.
saking yajhadnya nafsa, maka ketika pergi disunnahkan oleh Rasulullah kita harus berdua. Pada masa itu cara melenyapkan syiar Islam jadi bunuh. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, dan banyak lagi para sahabat-sahabatnya. Maka orang-orang yang menempuh jalur syiar di dalam Islam seapapun kecilnya harus memahami resiko akhirnya ya dibunuh. Sehingga yajhad nafsa ini menjadi kewajiban kita masing-masing. Secara pribadi, misal kita diberi oleh Allah mata, jaga mata kita. Kalau naik motor nih pakai kacamata supaya nggak ketemu, misal. Ini mulut juga pakai masker supaya nggak masuk angin, kuping atau kepala dijaga pakai helm. Itu yajhad nafsa sebetulnya. Jadi peraturan yang hari ini berlaku di kepolisian sebetulnya sudah ada di Islam. Yajhad nafsa itu, tangan pakai kaos, kalau naik motor badan pakai jaket, ke bawahnya celananya yang agak tebal, kakinya disepatuin. Itu yajhad nafsa, dan ternyata itu kewajiban pribadi masing-masing. Masya Allah, sampai segitunya Islam membahas secara komprehensif bahwa diri kita itu harus dirahmah oleh diri kita pribadi, karena tidak ada yang bisa merahmah diri kita, menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri sebetulnya. Kalau istri menyayangi itu perantara saja, anak kita sayang itu perantara aja. Masing-masing kita secara pribadi itu harus yajhad nafsa, menjaga diri kita masing-masing. Secara fisik itu dalam bidang kesehatan, secara non fisik itu sebagai keruhanian. Karena kebutuhan fisik ini memerlukan dua hal. Secara fisik kita membutuhkan, ya kalau lapar makan, gitu kan. Kalau haus minum. Jangan ditahan, kecuali kalau lagi saum itu beda cerita itu. Misalkan butuh badan ini perlu makan, ya makan. Jangan sampai ada kisah. Ini menarik kisah ini. Saya tidak menyebut nama ya. Suatu ketika ada orang mapan di bidang pertanian, Pak. Ini di kampung saya ini. Itu sawahnya banyak, panen gitu ya. Tiap 3 bulan, 4 bulan panen. Bahkan dia juga suka bekerja namanya catu. Kalau di kampung tuh ada namanya catu. Jadi kalau satu kilo itu dari 10 kilo dapat 1 kilo. Jadi namanya derep. Itu derep lah di kampung saya, itu namanya derep. Jadi manenin padi orang, dia kerja dari tanur, dari macul tanur sampai nyabit sampai itu panenan. Nah, dari 10 kilo dapat 1 kilo. Itu padinya Pak, seluit Pak, seluit itu kayak semacam bangunan yang dari bambu kayu itu ditaruh. Banyak banget padinya itu. Ya Allah, ya Rabb, nggak berani makan 1 biji pun, Pak. Nggak berani makan 1 biji pun. Wairu yajhad bin nafsi. Buat apa ya? Sampai wafatnya, sampai itu ketinggalan padinya, nggak dibawa ke alam barzah itu. Itu bukan karena menyiapkan anak cucu, bukan. Saking takutnya apa yang diupayakannya itu sehingga menyiksa dirinya untuk tidak digunakan. Ada Pak. Terus ada kisah lagi yang lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan, saya nemu di dunia ini, nemu orang yang segala ada tapi nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Nemu orang yang model begitu. Jadi duitnya banyak, hartanya banyak, terus tanahnya, kebunnya, sawahnya, apanya banyak, tapi nggak bisa dipakai harta itu. Allahu a'lam, apakah itu? Nanti kita carilah ya, apa itu? Ini biasanya ketemunya di daerah timur. Itu nggak bisa dipakai, duitnya nggak bisa dipakai, makan juga dibatasi, kemudian apa segala nggak bisa. Itu harta segitu banyaknya. Ada nemu yang begitu. Nah, berkaitan dengan yajhad nafsa, sebagaimana Rasul tadi menyampaikan, maka ketika badan ini memerlukan fisik, kebutuhan biologis,
Tapi jangan berlebih-lebih. Kalau waktunya makan ya makan, waktunya minum ya minum, mata pengen tidur tidurin, waktunya bangun bekerja. Misalkan badan sakit istirahatin. Ini kan hal-hal yang sederhana, yang kecil. Kalau tidak ada dasar keilmuannya, ini dilawan oleh diri kita masing-masing, dipaksa. Kalau bahasa kolonialnya namanya romus, itu dipaksa. Orang secara manusia dipaksa tidak sesuai dengan fisiknya, itu namanya romus. Itu dipaksa. Nah, kita sebagai seorang muslim yang berpatokan pada ajaran agama kita, Rasul memberikan informasi langsung kepada kita. Ala inna hadad dina madin fa'augilu fihi birifkin wala tubgid ala nafsik ibadatullahi ta'ala, kata Rasul. Monggo mau ibadah, monggo sesuaikan dengan kemampuan. Mau bekerja, monggo secara kehidupan sesuai kemampuan. Bahkan Islam secara finansial tidak melarang kita menjadi orang mapan, tapi ingat, oh ini ada sedekahnya, oh ini ada infaknya, ini ada zakatnya. Itu saja sebetulnya, sederhana. Yang menjadi repot kan nafsunya kita. Dalam surah Yunus 53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sebetulnya itu yang menjadi kerepotan kehidupan itu sesungguhnya yaitu ubarri'un nafsi innan nafsa, ini taufid ini, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi riuh kehidupan ini gara-gara nafsu, bukan gara-gara perintah Allah dan larangan Allah. Nafsu manusia ini nggak kelar-kelar, Pak. Saya sering mengatakan di tempat-tempat itu, bahkan nafsunya belum kelar, orangnya keburu kelar. Ulangi nih, nafsunya belum kelar, orangnya keburu kelar. Misalkan hartanya, wah udah 60 masih nafsu tinggi, orangnya keburu kelar, nafsunya belum kelar. Ini banyak gitu. Bahkan secara sederhana ada contoh begini, mungkin ini bisa jadi ibroh bagi kita. Bapak ibu lahir dari seorang ibu yang sama atau bapak yang sama, adik kakak misalkan, taruhlah 4 orang. Nggak banyak-banyak, 4 misalkan, 4 orang. Yang satu karakternya begini, yang satu adatnya begini, yang satu ada yang bijak di antara 3. Sementara di bawah 40 secara psikologi masih bisa berubah. Tetapi secara psikologi biasanya manusia kalau udah 40 nggak mau merubah adat istiadat dan karakter agak susah. Akhirnya apa yang terjadi? Di atas 40 masih dablek baik, masih iya begitulah kira-kira. Apa yang tadi nggak kelar ini di usia 60 nggak kelar. Ini ini mau di ini kakak, mau di ini adik. Tiba-tiba apa? Set dipanggil sama Allah, baru kelar tuh. Selesai. Jadi nggak selesai gara-gara hidup, yang selesai adatnya nggak selesai, umurnya keburu selesai, kira-kira gitu. Ya silakanlah mungkin menemukan dalam ranah-ranah keluarga kecil itu. Sehingga betapa beratnya hidup berdampingan dengan orang yang sesama saudara dan sesama muslim. Kenapa? Mau dipukul ini abang, mau digebuk ini adek, mau dibenci nggak boleh sesama muslim, mau diberantemin juga ini saudara. Kayaknya lebih gampang nama orang kafir, kita sikat aja orang kafir makan dapat ibadah. Kalau sesama saudara harus terus hidup berdampingan, gitu. Harus hidup terus berdampingan sampai akhir hayat dengan tujuan yang sama, mendapatkan ridho Allah dengan apa? Husnul khotimah. Untungnya di Islam ada Idul Fitri, Pak. Ada Idul Fitri, maka di Idul Fitri itulah kemudian minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir. Kalau nggak ada Idul Fitri, bentrok terus sih antar sesama saudara, antar sesama muslim. Ini keren Islam ini, masya Allah. Komprehensifnya itu ada cara bagaimana orang melakukan kesalahan, perbaikannya demikian. Makanya kalau kecandaan kawan-kawan itu, orang alim itu tahu bagaimana cara taubat katanya.
Orang alim itu tahu bagaimana coba. Kalau orang jahil nggak tahu bagaimana cara bertobat, maka bisa jadi orang alim itu lebih jahat daripada orang jahil. Kenapa? Tahu caranya bagaimana tobat. Nah, itu mah jangan dipakai, candaan teman-teman aja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda kembali dalam satu hadisnya, nafsuka matiyatuka farfaq biha. Diri kita itu adalah tunggangan. Jadi begini, Pak. Suatu ketika Rasul ini diberi informasi oleh Allah, bertanya tentang ruh. Kemudian dijawab oleh Allah, qulir ruh min amri rabbi. Di dalam tubuh ini kan ada dua. Pertama, yang tidak terlihat namanya ruh. Yang kedua, yang terlihat namanya al-jismu. Maka badan kita ini tunggangannya ruh. Kata Rasul, nafsuka matiyatuka farfaq biha. Badan kita adalah tunggangan. Ruh ini menjadi penggeraknya. Nah, maka badan ini menjadi tunggangan. Farfaq biha, maka kita harus merawat diri kita. Harus dirawat badan ini. Kalau tidak, ya sakit kita yang rasa, yang nggak sakit juga kita rasa. Kalau kita juga terluka, kita yang merasakan, tidak terluka juga kita merasakan. Maka farfaq biha, kata Rasul. Ini kita dikasih kesempatan oleh Allah lahir ke muka bumi, ya mungkin beda-beda, ada yang 40, 50, 60, 70, masing-masing lah. Tapi farfaq biha, kata Allah. Jaga kesempatan. Ini untuk menguatkan keyakinan. Suatu ketika saya nanya, kebetulan istri ini kan orang kesehatan, bidan. Mah, kan kerjaan bidan itu brojolin bocah ya. Udah buat tahu ratusan bocah itu brojol. Ya, kata beliau begini, ya ini anak yang baru lahir ajaib. Jadi kayak balon katanya, kalau keluar itu pelantung gitu. Nggak keras kayak sekarang udah gede begini dalam hitungan detik. Kata dia begini, dia bilang, satu bayi yang jadi dalam tubuh seorang ibu itu mengalahkan miliaran sel yang akan jadi manusia yang lahir ke muka bumi. Kata beliau, dia bilang, ya Allah, ya Rabb. Berarti ketika kita hidup di muka bumi ini kesyukuran, Pak. Ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Kita lahir menjadi manusia ke muka bumi karena ada 999 calon manusia yang tidak jadi gitu. Yang tidak jadi menjadi manusia. Nah, ketika satu orang yang jadi masuk ke sel telur, inilah yang disebut dengan al-insan. Ya ini kita. Lahir dari seorang ibu, itu mengalahkan 999 calon bayi. Nah, kalau menyadari hal itu, ketika orang ini lahir ke muka bumi, la ta'lamuna syai'an, maka prosesnya syukur, kebanyakannya syukur. Ini harus diinformasikan, karena kebanyakan orang brojol lahir, nggak tahu tiba-tiba jadi orang mana, dari mana lahir, tempatnya di mana, hidup tidak ada panduan, celangak, celinguk, tiba-tiba malaikat Jibril datang, mati aja. Itu banyak yang demikian di dunia itu. Makanya kenapa kita harus mencari pengetahuan, mencari ilmu, mencari pengalaman, untuk apa? Bahwa diri kita ini farfaq biha. Maka wala buda li talibil ilmi minal himmah al aliyah fil ilmi fa innal mar'a yatirun bi himmatihi ka tayri yatiru bi janah. Maka tidak boleh tidak bagi kita yang diberi kesempatan Allah untuk hidup menjadi manusia, dan kita badan ini menjadi tunggangan kita, minal himmah, harus punya cita-cita hidup ini. Cita-citanya apa? Jangan kemudian kita hidup di muka bumi ini tidak punya cita-cita. Apakah cita-cita secara dunia atau secara akhirat? Kalau tidak, ngalor ngidul, tiba-tiba datang Jibril, lewat aja. Ini penjelasan supaya kita menjadi seorang pribadi yang punya jatah untuk punya cita-cita pribadi. Al-aliyah fil ilmi, dalam ilmu. Fa innal mar'a yatiru bihimmah, maka sesungguhnya burung saja dia diberikan sayap oleh Allah, yatiru bihimmah, dia dengan cita-citanya pakai sayap berangkat
nyari makan, pulang kasih anak. Katoiri yatiru bijanai, maka dengan hanya dibekali sayap saja burung itu yatiru bijanai, dia terbang mencari kehidupannya untuk menjalani kehidupan beserta anak-anaknya. Nah, kita manusia yang diberi kesempatan oleh Allah hidup dengan fisik, kemudian diberi jatah hidup berbeda-beda, harus mar'ayyatiru bihimmah. Dunia, oh saya punya cita-cita secara dunia A, secara akhirat B, dalam kehidupan C, dalam masyarakat D. Kira-kira demikian. Supaya apa? Supaya ketika kita punya cita-cita dalam kehidupan ini, kita punya panduan. Nah, panduan dalam ilmu di agama, satu, Al-Quran turun, hadis turun, ijma turun, kias dalam bidang fikihnya, dalam bidang tasawuf dan seterusnya. Kalau tidak, datang Israel, selesai. Salah satunya adalah mengisi jiwa ini dengan ilmu, mengisi fisik ini dengan kebutuhan biologis, baik primer, sekunder maupun tersier. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, demikian kajian ta'lim pada subuh kali ini. Semoga manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin wal 'afwu minkum fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.